warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa di rumah atau di mana saja Anda berada. Berjumpa kembali kita di acara kita di SMK Negeri 5 Banjarmasin dalam acara Ada Cerita, Ada Makna. Alhamdulillah kita hari ini kembali melaksanakan podcast dengan bintang tamu yang sangat spesial pemirsa. Hari ini kita membahas tentang apa yang namanya apa sih sebenarnya untuk tugas dari Kasubag nih ya, Kasubag yang ada di SMK Negeri 5 Banjarmasin atau Kepala Bagian Tata Usaha yang prosedurnya nanti pemirsa juga ingin tahu. Kita kedatangan narasumber kita hari ini dengan Pak Haji Muhammad Aribudi STMPD. Selamat sore Pak. Selamat sore. Haji Ari. Selamat sore. Nah, beliau ini adalah bagian hal yang sangat penting pemirsa yang ada di SMK Negeri 5 Banjarmasin. Ini hal utamanya di sini. Pemirsa juga perlu ketahui bahwa Pak Haji Ari ini adalah wakil kepala sekolah juga ya, karena Pak Haji Ari ini adalah bagian hal, saya ulangi lagi, bagian hal yang sangat penting, bagian di tata usaha yang nanti di dalam prosesnya beliau akan lebih menjelaskan tentang hal-hal apa saja sih pemirsa yang nanti akan ketahui bersama. Begini Pak Haji Ari. Nah, di dalam bagian tata usaha itu ada yang namanya tugas pokok dan fungsi seorang Kasubag tata usaha. Pemirsa juga ingin tahu, pasti ingin tahu pemirsa bahwa sebenarnya tugas pokok dan fungsi dari Kasubag itu apa sih Pak Ari? Baik, terima kasih Pak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Baik, sebenarnya tugas pokok dan fungsi dari Kasubag tata usaha Ya. adalah untuk mengelola urusan administrasi di sekolah, meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumah tanggaan. Iya, betul. Jadi seperti dapurnya sekolah atau sekretariatnya sekolah. Iya. Di mana Kasubag tata usaha ini adalah pejabat eselon 4 yang bertempat di unit kerja sekolah. Iya, betul. Secara umum, Kasubag bertanggung jawab atas kelancaran semua pekerjaan Betul. administrasi Ya. di tata usaha sekolah. Betul. Dalam hal ini di SMK Negeri 5 Banjarmasin. Iya. Demikian Pak Lutfi. Iya. Nah itu pemirsa, bagaimana tugas pokok dari kepala bagian tata usaha, karena ini kan kita di sini memang mereka juga punya tugas masing-masingnya. Di dalamnya Pak Haji Ari, karena di dalam ruang lingkup tata usaha dia punya jabatan-jabatan Pak Haji Ari. Karena kan tidak hanya dari ketua saja, melainkan ada beberapa juga yang memang di dalam ruang lingkupnya itu ada beberapa orang di dalamnya. Termasuk pemirsa di SMK Negeri 5, karena ini memang sekolah yang besar, kemungkinan besar juga untuk personil yang ada di dalamnya pemirsa ini lumayan banyak ini Pak Haji Ari. Nah, bagaimana menurut Pak Ari itu? Untuk jabatan apa saja yang berada di jajaran subbagian tata usaha. Iya, betul. Jadi ada kepala subbagian tata usaha, terus saya sendiri. Betul. Kemudian ada juga jabatan penelaah teknis kebijakan, Iya. penata layanan operasional, pengolah data dan informasi,
administrasi perkantoran, betul, pengelola layanan operasional, ya, dan pengelola umum operasional. betul, Itu berdasarkan peta jabatan iya, tahun 2025. iya. Mm-mm. Kemudian, Kemudian kami dalam berbagai bagian dari jabatan tersebut, ya, kami memiliki ada 6 orang PNS, kemudian 1 orang P3K, ya, dan sisanya sebanyak 48 honor provinsi oh iya, tersebar sesuai dengan masing-masing iya. jabatan tersebut. Berarti kurang lebih 50-an lebih Pak Ari ya? 55, 55 orang, baik itu ya, ASN maupun P3K dan honorer gitu ya? honor provinsi. Honor provinsi. Nah itu pemirsa, memang tidak salah nih ya, karena memang sekolah termasuk sekolah yang besar, otomatis dengan masing-masing punya jabatan pemirsa. Nah mereka juga potensi mereka juga akan bisa diberikan yang terbaik juga untuk apa yang mereka kerjakan di SMK Negeri 5 Banjarmasin. Begitu pemirsa. Nah kemudian Pak Jari, nah di dalam jabatan itu kan ada yang namanya prioritas ya. Kalau Pak Ari sendiri kan yang namanya kepala nih ya, kepala bagian tata usaha, otomatis pembagian antara prioritas di pekerjaan ataupun istilahnya di rumah nih ya. Ini kan lumayan nih untuk pembagian waktunya ini kan, karena yang kita lihat pemirsa, yang saya sendiri nih melihat nih ya, bahwa Pak Ari Budi ini memang kalau menurut saya sih luar biasa ya, karena beliau bekerja dengan memang luar biasa juga, memperhatikan guru-guru semua yang ada di SMK Negeri 5 Banjarmasin ya. Nah di sini kan untuk pembagian waktu tersebut Pak Haji Ari, bagaimana antara prioritas pekerjaan kemudian dengan keseharian itu Pak Haji Ari, bagaimana untuk pembagian waktu itu? Baik, dalam hal ini sebagai Kasubag Tata Usaha Betul. SMK Negeri 5 Banjarmasin, Ya, dalam mengatur prioritas pekerjaan itu melibatkan identifikasi tugas, betul. evaluasi urgensi, Ya, dan kepentingan serta penyusunan jadwal. betul. Untuk mengidentifikasi dan buat daftar tugas. Betul. Yang kedua, mengevaluasi yang urgensi. Yang ketiga, menyusun skala prioritas. Betul. Seperti halnya dalam pengumpulan dokumen rutin bulanan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Betul. Kami jadwalkan atau buat penjadwalan yang mana yang prioritas. Betul. Sehingga apabila sudah dijadwalkan, tidak boleh terlambat, harus tepat waktu. Kita kerjakan secara efektif dan seefisien mungkin. Betul. Kita pilih staf di lingkungan tata usaha yang sudah sesuai tupoksinya Betul. untuk bekerja. Kemudian semua yang kita buat daftar tadi kita evaluasi, kemudian yang mana kita pilih skala prioritasnya. Ya. Apapun targetnya, apapun yang diminta oleh induk instansi kami SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, kita harus penuhi. Kita kumpul dokumen itu tepat waktu, tidak boleh terlambat. Misalkan pekerjaan itu sangat banyak, maka kita bisa mengerjakan apa yang hari ini bisa dituntaskan terlebih dahulu. Jangan sampai menumpuk, pekerjaan belum selesai, tertumpuk ke hari esoknya. Jadi kita punya prinsip di tata usaha itu harus selesai pada hari ini, apapun pekerjaannya. Kemudian untuk besok kita tinggal melanjutkan apa yang belum selesai.
Setelah itu baru kita koreksi, Iya. kita koordinasikan dengan kepala sekolah. Betul. Tentu saja dalam hal ini kepala sekolah adalah pimpinan sekolah. Betul. Sehingga kita harus selalu berkoordinasi. Betul. Kemudian kita minta arahan dari kepala sekolah. Setelah itu, setelah selesai dikoreksi dengan benar, Betul. baru kita lanjutkan langkah berikutnya. Seperti itu. Luar biasa pemirsa. Ini untuk yang hal-hal seperti ini ya. Ini untuk kedinasannya ya Pak Haji Ari Betul. ya. Nah sekarang untuk keluarga gimana nih? Untuk proses ini kan bukan hanya kita, ini kan ada anggap dua lahan lah paling tidak. Ada lahan yang satu dan yang satu. Bagaimana untuk yang di lahan yang kedua ini kan, karena ini kan keluarga ini kan juga sangat penting Pak Haji Ari. Benar Nah sekali. di sini bagaimana untuk menyikapi itu? Untuk pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, Betul. kita harus berkorban waktu demi pekerjaan kita Betul. di kantor. Betul. Misalkan pada akhir bulan kita harus merekapitulasi Iya. daftar kehadiran, Betul. ASN Betul. melalui aplikasinya. Betul. Kemudian setelah itu di awal bulan pun kita juga masih sibuk dengan merekap untuk Betul. dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Betul. Iya. Maka dari itu untuk waktu-waktu tertentu kita Iya. harus siap sedia Iya. untuk mengutamakan pelayanan Iya. agar seluruh pegawai di lingkungan SMK Negeri 5 Banjarmasin, baik itu guru maupun pegawai tenaga kependidikan, Iya. bisa dilayani dengan lancar dan optimal. Dan kita harus menyadari bahwa pelayanan itu lebih utama, lebih prioritas. Betul. Namun juga apabila kita punya waktu untuk keluarga, itu juga sangat utama juga. Iya, berarti kan pemirsa dari antara kewajiban ini ya dan tugas yang memang sudah diberikan khususnya kami nih ya, kami pemerintahan otomatis itu Pak Jar ya, antara keluarga dan tugas kedinasan itu juga harus seimbang pemirsa. Nah ini memang sangat berat ya, sangat berat untuk tugas yang diemban oleh Kasubag kita di SMK Negeri 5 Banjarmasin pemirsa. Nah di sini sudah diuraikan pemirsa bahwa memang beberapa hal yang beliau sampaikan tadi itu bagian hal-hal yang memang penting pemirsa, itu yang terjadi di SMK Negeri 5 Banjarmasin. Nah kemudian Pak Haji Ari, bahwa di sini kan kita berkaitan dengan pengelolaan absensi nih. Nah yang kita ketahui bersama bahwa pemirsa, kita di SMK Negeri 5 Banjarmasin ini sudah menggunakan absensi yang berupa apik, yaitu berupa aplikasi pemirsa. Nah kemudian juga ada juga yang memakai fingerprint. Nah di situ, nah kan artinya ada beberapa di sini. Di sini ada yang PNS, ASN, kemudian ada yang P3K pemirsa, ASN P3K, kemudian ada yang honor provinsi. Nah, berarti kan di sini ada beberapa Pak Haji Ari untuk bagaimana mengetahui tingkat kehadiran istilahnya guru atau teknisi yang bekerja di SMK Negeri 5 Banjarmasin. Nah, itu bagaimana tuh alurnya itu? Di SMK Negeri 5 Banjarmasin dalam hal pengelolaan absensi kepegawaian, Betul. kami melayani PNS sebanyak 77 orang, Iya, P3K 77 orang, betul. dan tenaga honor provinsi sebanyak 67 orang. Iya. Tentu saja untuk pegawai ASN itu menggunakan aplikasi e-absen. Oh iya, Dalam hal ini adalah aplikasi kinerja kasal atau APIK, betul. di mana masing-masing ASN, aparatur sipil negara, Betul. menggunakan handphone Iya. untuk diinstal aplikasinya. Iya. Sehingga masing-masing tinggal mengabsen saja, baik itu waktu
kedatangan atau waktu mulai bekerja di pagi hari maupun pulang kerja. Untuk waktu kerja di pagi hari kita dimulai dari jam 7.30. Betul. Dan pulang kerja di jam 16.15. Betul. Nah, Apik itu adalah aplikasi yang dikelola oleh Diskominfo, Kalsel. Iya. Sehingga untuk layanan Apik yang ada di SMK Negeri 5 Banjarmasin, apabila ada hal kendala teknis, kita juga menyediakan layanan absensi melalui fingerprint. Iya. Fingerprint kami sediakan untuk pegawai ASN, kemudian honor provinsi. Betul. Kami bedakan fingerprintnya agar layanan administrasi kami tertib dan terekap dengan baik. Rekap per bulan itu nanti akan disampaikan ke Dinas Pendidikan. Oh iya begitu. Nah tapi di sini kita Pak Jari, yang pasti di dalam istilahnya aplikasi ini kan kadang-kadang ada sesuatu juga aplikasi ini kan. Nah seperti itu. Nah yang pasti ada kendala tidak pada sistem tersebut? Mungkin ada solusinya kah yang di dalam apabila sistem tersebut ada sesuatu hal terjadi yang tidak diinginkan ya pastinya kan. Nah kemudian solusinya seperti apa itu kalau di SMK Negeri 5? Apabila ada kendala Apik di handphone salah seorang pegawai ASN, maka segera melapor ke Kasubag Tata Usaha. Nanti Kasubag Tata Usaha akan menjembatani dengan operator yang berada di Diskominfo. Betul. Dalam hal ini kita cepat tanggap. Juga operator Diskominfo juga cepat tanggap. Sehingga apabila ada kendala, kita selalu berkoordinasi melalui koordinasi WA. Betul. Alhamdulillah selama ini lancar dan terkendali. Artinya pemirsa ini pelayanan yang luar biasa, paling tidak kan untuk semua guru maupun teknisi yang ada di SMK Negeri 5 Banjarmasin pemirsa, semua terlayani dengan sangat baik itu. Itu harapannya seperti itu ya. Nah, kemudian Pak Jari. Nah, di sini kan tentang absensi nih ya, kemudian itu sudah bisa diatasi dengan baik di SMK Negeri 5. Lalu pada bagaimana koordinasi seandainya nanti dengan organisasi yang lain, seandainya ada kerjasama untuk kelancarannya itu bagaimana itu kalau ada seperti itu, koordinasi dengan bagian lain dalam organisasi untuk kelancaran sebuah kegiatan itu, maksudnya kegiatannya seperti apa itu? Misalkan seperti kegiatan untuk layanan administrasi untuk guru. Betul. Kita selalu berkoordinasi dengan guru yang bersangkutan tentang hal apa dalam kegiatan itu, mengenai dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan. Betul. Guru cukup menyetorkannya saja ke bagian tata usaha. Nyetorkan, misalkan untuk kenaikan pangkat, untuk usul cuti. Nah, setelah itu kita akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Apakah dokumen tersebut sudah lengkap atau belum? Nah, koordinasi selalu kontinuitas, artinya layanan tetap berjalan untuk kelancaran. Seperti tadi kenaikan pangkat, usul cuti, usul berkala, dan hal-hal lainnya. Kita selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Kemudian apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan dengan BKD, kita pun juga berkoordinasi. Seperti Jadi intinya ya, selama ada sesuatu hal yang memang tidak bisa terselesaikan, koordinasinya memang harus cepat. Ya, secepat mungkin berkoordinasi dengan bagian tata usaha paling tidak, atau langsung ke Bapak sendiri ya. Begitu. Karena dalam hal ini Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan adalah Iya. induk dari Betul. seluruh sekolah-sekolah. Betul. Ini pemirsa bahwa memang kita berkegiatan ya, kegiatan kita di SMK Negeri 5 Banjarmasin memang luar biasa. Apalagi ini kan kita baru selesai Pak Haji Ari untuk penerimaan siswa baru. Lumayan pemirsa jumlah yang memang kita dapatkan dengan jumlah siswa 864 siswa. Nah, dengan 864 siswa ini kembali kita ke bagian data Dapodik nih Pak Haji Ari. Betul. Nah, untuk yang pemirsa sendiri mungkin bertanya-tanya juga pemirsa di rumah ini kan, Dapodik itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi kan paling tidak gambarannya Pak Haji Ari. Dapodik itu apa sih sebenarnya? Dapodik adalah data pokok pendidik Iya, dan tenaga pendidikan. betul. Yang dalam hal ini adalah sebuah sistem informasi yang digunakan oleh Kemendikbud Betul. untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data pendidikan. Betul. Nah, kemudian di sini kan sudah kita ketahui ya, berarti untuk data-data yang seperti itu nanti khususnya siswa nih. Nah, siswa kita yang baru nih ya, nanti semuanya include tuh data-data semuanya masuk. Nah, kemudian di dalam koordinasi untuk bagian dari data tersebut itu koordinasinya bagaimana? Apakah langsung siswa langsung menyerahkan langsung ke bagian tata usaha atau di mana untuk letak itu? Di bagian tata usaha itu ada yang bertugas sebagai operator Dapodik. Nah, ya betul. Jadi operator Dapodik bertugas mengelola Dapodik sekolah yang bersangkutan. Iya. Karena yang dikelola seperti data sekolah, Iya. informasi tentang sekolah, Betul. seperti nama sekolah, alamat, NPSN, dan lain-lain. Betul. Juga ada data guru dan data tenaga kependidikan. Iya. Kemudian juga ada data peserta didik. Nah, iya itu. Dalam hal ini, di layanan Dapodik atau layanan administrasi sekolah, Iya. ya, dalam melayani penerimaan siswa baru atau PNB sekarang, SPMB ya. SPB, Hmm. itu staf kami tersebar ya dari yang tadi ada jumlahnya sekitar 55 orang tadi. Betul. Staf kami ada yang kami tempatkan di masing-masing jurusan. Oh iya. Karena iya, sekolah iya, kita iya. adalah sekolah kejuruan sehingga memiliki jurusan. Betul. Di SMK Negeri 5 Banjarmasin itu staf kami tempatkan di layanan administrasi jurusan. Masing-masing jurusan. Kemudian data SPMB yang didapat tadi itu akan dikumpulkan atau dihimpun oleh yang namanya staf kami, yaitu tenaga administrasi jurusan. Iya. Dari masing-masing jurusan nanti sampai lengkap di input datanya masing-masing jurusan. Iya. Nanti untuk bisa mengisi atau melengkapi di Dapodik, Betul. itu aplikasi Dapodik harus menunggu dulu rilis versi terbaru. Oh begitu. Nah, Begitu. jadi nanti melalui operator Dapodik akan diinformasikan Iya. dan dibantu oleh tenaga administrasi jurusan Betul. untuk menginput data siswa baru tersebut. Iya. Dan itu perlu memerlukan waktu Iya. dan tenaga. Tapi karena kami di sini memiliki kebudayaan yaitu saling gotong royong, Betul. kerjasama, saling koordinasi, insya Allah semua inputan data siswa baru tersebut yang mana sejumlah tahun ini SPMB kami menerima siswa baru sebanyak atau sejumlah 864 siswa Luar biasa. di kelas 10 dan sebanyak 24 rombel. Betul. Nah, paling tidak kan dengan apa yang Bapak uraikan tadi itu terlihat ya pemirsa kerja timnya Pak ya. Betul. Kerja tim karena kan di masing-masing jurusan sudah ada ditempatkan bagian-bagian yang memang menjadi hal penting juga. Nanti pada saat semuanya selesai terkumpul semua baru nanti diinput
secara keseluruhan ya Pak Betul Jari ya. sekali. Dengan dibantu oleh tenaga Nah, jurusan. iya, dengan dibantu oleh tenaga administrasi di masing-masing jurusan. Nah, itu pemirsa, ternyata sampai di sini aja juga sudah lumayan rumit nih ya, karena sangat apa istilahnya kalau memang kompetensi di bagian tata usaha ini memang Pak Jari ya sangat sulit ya, sangat sulit karena di sini tumpuan utama untuk satu buah sekolah ini adalah tata usaha. Ini kunci utamanya di sini pemirsa. Nah, di dalam Dapodik itu ya memang ada peran penting di dalam, sangat berperan Pak Haji Ari ya untuk Dapodik. Baik itu untuk guru, karena ada dua bagian tuh, guru dan siswa. Ya terbagi itu berarti itu, ada guru ada siswa. Nah sedangkan di sini kan untuk siswa ya pasti sudah pada saat penerimaan siswa baru, pengumpulan data, penginputan data di masing-masing jurusan yang seperti Bapak sampaikan tadi. Nah sekarang untuk guru, nah untuk guru sendiri itu seperti apa peran Pak Ari untuk menjembatani itu? Untuk guru, karena jumlah guru di SMK Negeri 5 Banjarmasin sangat banyak. Betul. Sejumlah 70 orang PNS guru. Iya. Dan P3K sejumlah 60 atau 76 kebalik, 76 P3K. Betul. Maka kami untuk menjembatani kelengkapan data guru, Iya. kita di sekolah ada menyediakan layanan aplikasi manajemen sekolah. Iya. Jadi aplikasi manajemen sekolah itu untuk bisa digunakan oleh semua warga SMK 5 Banjarmasin. Betul. Terkait data. Jadi apabila guru mau menyimpan data bisa di situ, atau mau memerlukan data apapun juga bisa di situ, di AMS atau aplikasi manajemen sekolah. Sehingga sangat efektif dan efisien. Betul. Tidak perlu berjalan kaki datang ke tata usaha, tidak perlu, tidak perlu repot-repot. Karena melihat jarak kita ini. Betul, kita sekolahnya luas ya, 4 hektar lebih ya. Betul. Jadi cukup menguras tenaga dan keringat. Lagian juga guru kan sibuk mengajar, menyiapkan administrasi. Nah, sehingga untuk layanan di kami sudah memakai sistem digitalisasi. Iya, betul. Jadi ketika guru mengupload di layanan AMS, aplikasi manajemen sekolah, itu udah real time. Dokumen apapun yang diperlukan, silahkan. Mau mengunggah foto, silahkan di situ. Semua lengkap. Ya, jadi nanti AMS nanti akan dibaca oleh kepala sekolah, akan dibaca oleh wakil kepala sekolah, dan akan dibaca oleh tata usaha. Sehingga apapun data yang di-upload atau yang diunduh, yang diperlukan, silahkan untuk dipilih sesuai keperluan. Nah itu pemirsa, kita punya yang namanya pemirsa manajemen itu ya. Jadi di aplikasi tersebut semua data apapun yang diperlukan semua ada di sana. Layanan, tambahan layanan, tidak sampai 1 menit. Nah, misalkan guru mau meminta SK, cukup mengunduh di AMS, tidak sampai 1 menit, tinggal ketik nama atau NIP, dah keluar. Jadi bisa menyingkat waktu seefisien mungkin. Iya, karena memang dengan aplikasi itu Pak Jari ya, kita istilahnya bagian dari untuk mempermudah semuanya untuk menyelesaikan apabila ingin cepat ya. Jadi dengan aplikasi itu pemirsa. Ya. Kemudian kita sudah berbicara masalah itu tadi ya, tentang aplikasi, kemudian ada Dapodik, kemudian ada hal-hal yang memang berkaitan dengan tata usaha yang lain. Nah, di sini muncul juga Pak Jari pertanyaan nih. Bagaimana ini Kasubag Tata Usaha ini berkoordinasi dengan unit lain dalam hal yang memang apakah ada kerjasama dengan organisasi lain, apakah dengan contohnya Pak Jari ya, mohon maaf kalau memang ini tidak sesuai, apakah koordinasinya dengan dinas, apa dengan sebuah perusahaan-kah? Nah, di sini kan muncul pertanyaan itu seperti apa Pak Jari? Untuk keterjalinan dengan sebuah organisasi, misal perusahaan ya. Betul. Di SMK Negeri 5 Banjarmasin itu memiliki kelas industri. Iya.
di mana kelas industri tersebut dengan kurikulum berbasis industri. Betul. Tentu saja di situ kita memerlukan standar industri. Ya. Dalam hal ini kita memerlukan kerjasama yang baik dengan industri-industri yang sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan bidangnya. Betul, betul. Dalam hal ini kita di SMK Negeri 5 Banjarmasin ada kelas industri yaitu jurusan teknik pengelasan dan fabrikasi logam. Nah, iya. Betul. Di situ kita memiliki MOU dengan perusahaan yang sebidang bidang pekerjaannya. Betul, betul. Sehingga nanti untuk bisa mendapatkan MOU bersama dengan perusahaan-perusahaan yang mendukung, betul. Kita harus mengadakan penjajakan terlebih dahulu. Betul. Dalam hal ini di jurusan ada yang namanya kepala program. Nah, mereka akan menjalin penjajakan terlebih dahulu. Betul. Setelah ada kepercayaan dari kepala sekolah dalam hal untuk penjajakan tersebut, kepala sekolah memberikan arahan-arahan kepada kepala program, kemudian kepala sekolah juga berkolaborasi dengan dalam hal ini Kaprok, kemudian dan pihak industri, sehingga isi dari MOU tersebut terjadi kesepakatan sesuai kebutuhan masing-masing. Betul, betul. Dan kemudian selanjutnya apabila terjadi MOU, maka sekolah tersebut yang memiliki kelas industri akan didukung penuh oleh industri tersebut. Betul. Baik itu dari fasilitas mungkin ada teknologi-teknologi yang terbaru. Betul. Nah, sehingga siswa-siswi di kelas industri akan diberi kesempatan untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang berstandar industri. Iya. Kemudian tak lupa juga di situ ada juga budaya industri. Iya, betul. Sekolah kejuruan yang maju boleh dikatakan maju apabila sudah memiliki budaya industri. Iya. Sangat betul. Budaya industri sangat penting untuk siswa sebagai modal untuk bekerja di masa depan. Betul. Kemudian juga perusahaan yang ber-MOU dengan SMK 5 itu siswa-siswa tersebut diberikan kesempatan magang atau PKL. Oh iya. Dan juga untuk bekerja juga. Betul. Apabila perusahaan memerlukan karyawan cepat, maka dari kelas industri tersebut sudah diberikan skill sesuai standar perusahaan. Iya. Artinya pembelajarannya berbasis industri. Betul. Gitu. Nah, berarti kan pemirsa di SMK Negeri 5 ini memang untuk semua jurusan itu sudah paling tidak ini kan untuk yang kelas 12 ini kan sudah selesai mereka kan. Sangat banyak pemirsa yang sudah ditempatkan langsung Pak Jari ya, langsung bekerja di perusahaan yang sudah kita mendapatkan MOU di beberapa. Ini bukan satu atau dua perusahaan pemirsa, yang kita ketahui bersama hampir 200 ya, yang kita lihat itu hampir 200 MOU di perusahaan yang ada di Kalimantan Selatan dan sampai ke luar daerah. Nah, itu yang luar biasa pemirsa. Makanya Bapak Ibu, bagi anaknya yang sudah diterima di SMK Negeri 5, insya Allah Pak Jari, anak-anak Bapak Ibu akan menjadi anak-anak yang luar biasa untuk di kemudian harinya. Amin. Itu Pak Jari. Nah, ini agak ini nih, ada yang lupa juga nih Pak Jari ya. Kita ini kan ada yang namanya blood ya, blood gitu ya. Itu saya sendiri kurang mengerti juga untuk itu. Kurang mengerti juga karena Bapak juga pernah mengikuti pelatihan berkenaan dengan blood, pelatihan kepemimpinan. Betul. Nah, tentang itu. Nah, dengan pelatihan tersebut artinya kan perkembangan untuk istilahnya program yang ada di SMK Negeri 5 kan otomatis itu berkembang tuh Pak Jari ya. Pelatihan kepemimpinan pengawas di angkatan 12 di tahun 2024. Nah, itu kegiatannya seperti apa Pak Jari itu? Jadi dalam hal ini SMK Negeri 5 Banjarmasin itu memiliki BLUD. Betul. Atau blood. Betul.
Badan Layanan Umum Daerah, itu kepanjangannya. Iya, Badan Layanan Umum Daerah ya. Iya. Di mana BLUD-nya SMK 5 itu adalah hasil dari pembelajaran teaching factory siswi. Iya, betul. Nah, dari hasil pembelajaran itulah siswa berpraktik dengan dipandu oleh perusahaan yang ada MOU-nya, dan juga ada di sini ada juga kepala bengkel, juga kepala program. Nah, sehingga siswa tersebut melalui teaching factory akan menghasilkan sebuah produk. Produknya itulah yang dijadikan untuk bisa dijual ya, dijual atau dipasarkan ya, baik itu konsumennya dari internal sendiri lingkungan SMK 5 Banjarmasin maupun dari masyarakat sekitar atau masyarakat luar. Dan ketika saya menjalani pelatihan kepemimpinan pengawas, itu saya ada pada angkatan 12. Salam kepada sesama kawan angkatan 12, PKP angkatan 12. Salam selalu, semoga sehat selalu. Amin. Nah, pada saat itu saya ingin sekali memperkenalkan apa sih yang perlu diangkat topiknya. Apa sih yang sangat diperlukan untuk proyek perubahan yang ada di SMK Negeri 5 Banjarmasin. Dari hasil pembimbingan dari pembimbing kami di BPSDM, maka oleh coach kami, maka dari hasil sesuai dengan rumusannya, maka mengeluarkan atau menyetujui untuk saya mengangkat mengenai BLUD itu sendiri. Karena BLUD itu sendiri perlu waktu jangka pendek maupun jangka panjang dalam hal target. Kita punya target ya, target jangka pendek, target jangka panjang, dan di SMK Negeri 5 Banjarmasin BLUD itu sangat berkesinambungan. Jangka panjang dan selalu terus bisa meningkatkan produknya, terus menerus, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berakhir. Selama siswa dengan praktiknya, hasil dari teaching factory-nya menghasilkan produk. Nah, juga kami sampaikan bahwa di BLUD SMK Negeri 5 Banjarmasin itu tidak hanya produk dari teaching factory siswa, namun juga ada layanan jasa. Seperti contoh layanan jasa servis sepeda motor, servis mobil atau servis kendaraan ringan, ada juga servis atau layanan sewa menyewa gedung, seperti untuk gedung acara perkawinan, gedung untuk arena bulu tangkis dan lain sebagainya. Ada. Kami memiliki aula dan juga stand-stand yang bisa untuk berjualan di sekitarnya. Nah pemirsa, untuk yang BLUD di SMK Negeri 5 nih kan sudah disebutkan tadi diantaranya ada beberapa tuh. Nah kemudian pemirsa juga pasti ingin tahu Pak Jari. Ini kan kita kalau untuk yang melihat produk itu sendiri, ya kan ada cara tuh. Nah ada cara di balik itu. Nah dengan produk yang baik itu berupa barang ya kan, kemudian ada berupa layanan. Nah kalau untuk layanan sudah disebutkan, kemudian yang berupa barang. Nah ini contohkan diantaranya, ini pemirsa perlu diketahui bersama, kami punya produk sabun cuci piring pemirsa. Nah ini kan istilahnya ini adalah karya dari anak kami sendiri, dan kemudian kami juga yang memakai. Jadi kami tidak beli di luar lagi pemirsa. Kami sudah punya produk sendiri Pak Jari ya. Ya untuk sabun cuci piring itu. Nah ini kan bagian dari BLUD nih. Nah bagian dari BLUD dikenalkan untuk kita sendiri, ya. Kemudian untuk orang lain. Nah sekarang pertanyaan kita adalah pemirsa, seandainya pemirsa ingin melihat produk-produk kita selain yang disebutkan tadi, mungkin ada situs atau perangkat yang dilihat untuk produk tersebut, itu bagaimana Pak Jari? Untuk dapat melihat apa saja produk BLUD di SMK Negeri 5 Banjarmasin, pemirsa bisa dengan langsung mengetik pada handphonenya, mengetik web sekolah, yaitu websitenya smkn5bjm.sch.id.
Oh, begitu ya. Maka setelah muncul website sekolah, Betul. maka akan tampak tampilan. Kemudian dari tampilan tersebut pilih layanan BLUD. Oh, iya iya iya. Nah, ketika dipilih layanan BLUD diklik, maka akan muncul katalog. Nah, Iya. disitulah SMK Negeri 5 Banjarmasin BLUD-nya mempromosikan melalui katalog. Iya. Di katalog terdapat berbagai produk dan layanan jasa. Bisa dilihat seperti pada layar monitor saya di sini. Bisa dilihat. Di sini ada Ya. tampilannya. Bisa dipilih gambarnya sesuai dengan keperluan. Misalkan kita mau membeli sabun cuci piring, Ya. carilah gambar cuci piring. Betul. Nah, ketika sudah dapat gambar cuci piring, kita klik saja. Di situ akan ada deskripsinya mengenai produk tersebut. Kemudian bagaimanakah cara memesannya? Iya. Maka di masing-masing gambar Ya. pada produk BLUD SMK Negeri 5 Banjarmasin, di bawahnya ada WA. WA itu adalah WA layanan Bluetooth-nya. Betul. Langsung tersambung kepada admin BLUD SMK 5 Banjarmasin. Langsung dibalas real time, langsung dibalas. Jadi dimanapun pemirsa berada, apabila ingin mendukung dan memajukan siswa-siswi kita di SMK 5 Banjarmasin, maka dukunglah Blut kami, yaitu Blut BLUD SMK Negeri 5 Banjarmasin. Insya Allah berkah untuk pembelajaran praktik teaching factory siswa-siswi kita di SMK Negeri 5 Banjarmasin. Nah, itu pemirsa untuk yang produk-produk nanti nanti akan kita cantumkan ya. Nanti untuk websitenya Pak Haji Ari ya, nanti akan kita cantumkan. Kemudian ada nomor handphone atau nomor WA supaya nanti pada saat pemesanan nanti pemirsa di rumah dimanapun Anda berada mungkin nanti bisa langsung melihat apa saja produk-produk yang memang nanti ada di BLUD di SMK Negeri 5 kita. Seperti contoh mudah, ini Ya. adalah hasil dari praktik siswa teaching factory-nya. Betul. Kita Itu bisa- di jurusan apa Pak Jari itu? Jurusan Ini adalah ID card. Ya, Ini di jurusan DKP, jurusan DKP itu. Desain Komunikasi Visual. Iya, pemirsa, ini kami semua ini adalah karya anak kami sendiri pemirsa, termasuk saya sendiri nih. Ini adalah buatan juga dari jurusan DKP. Jadi kami di sini bikin sendiri pemirsa. Nah, bagi pemirsa yang juga ingin memesan, ya bisa juga langsung hubungi di nomor WA nanti akan dicantumkan pemirsa ya, supaya nanti tidak susah untuk. Nah, untuk Sudah ada di menghubungi katalog. itu. Nah, di tinggal katalognya pilih juga sudah ada. gambarnya. Betul. Tinggal pilih, tinggal klik. Di bawahnya ada layanan Iya. WhatsApp. Nah, itu Tinggal klik. pemirsa. Nah, ini Sangat banyak, membantu. ya. Banyak untuk hal-hal yang memang penting untuk kita semua di situ pemirsa. Paling tidak harapannya adalah nanti mungkin orang tua kita ya, orang tua siswa kita sendiri nih mendengar apa yang disampaikan, kemudian mereka memesan dengan kita ya, memakai produk kita ini untuk tujuannya adalah untuk kemajuan SMK Negeri 5 Banjarmasin itu Pak Jari. Nah, itu hal yang yang ada di dalam BLUD di SMK Negeri 5 Banjarmasin, mulai dari proses awal pemirsa sampai pada pembuatannya. Apabila ingin langsung melihat bisa Pak Jari ya, langsung ke tempat ya. Boleh. Bukan hanya melalui online saja. Betul. Bisa melihat secara langsung Nah, pemirsa. bagaimana prosesnya. Betul. Langsung dari hasil praktik siswa. Nah, pemirsa bukan hanya melalui online saja untuk pembelian, pemirsa juga bisa langsung ke SMK Negeri 5 Banjarmasin sekalian Pak Jari ya, melihat bagaimana cara pembuatan proses dari pembuatan atau produk yang nanti akan pemirsa beli di SMK Negeri 5. Harapannya begitu pemirsa. Nah, di sini kan untuk hal-hal yang di setiap jurusan pemirsa mereka punya karya sendiri pemirsa. Nah, tadi ada layanan berupa produk dan ada layanan yang berupa Jasa. untuk ya jasa-jasanya tadi ya Pak Haji Ari ya. Ada penyewaan gedung untuk acara perkawinan, kemudian bisa juga dipakai untuk badminton juga ya kan. Kemudian untuk hal-hal yang seperti itu pemirsa.
Nah, untuk hal yang itu tuh langsung aja hubungi kami pemirsa yang ada di SMK Negeri 5 Banjarmasin. Mereka akan melayani, insya Allah akan melayani dengan sebaik mungkin. Nah, terakhir untuk pertemuan kita hari ini Pak Jari. Harapan yang paling Pak Haji Ari inginkan, ya, harapan kemajuan untuk SMK Negeri 5 Banjarmasin itu, harapan Pak Haji Ari seperti apa nih untuk SMK Negeri 5 Banjarmasin? Harapan saya adalah sekolah sebesar ini, betul, yaitu SMK Negeri 5 Banjarmasin, yang sekarang ini sudah maju. Nah, ini kita buat bertambah maju, betul, terutama di era teknologi yang semakin berkembang dengan pesat, ya, sehingga ya, atau digitalisasi, ya, sehingga siswa-siswi kita mampu untuk menjadi putra-putri terbaik, betul, Kalimantan Selatan khususnya, untuk dapat bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Betul. Untuk itulah perlu peran penting lingkup subbagian tata usaha, betul, dalam berkolaborasi, baik itu dengan guru-guru, ya, dengan siswa-siswi, ya, dengan manajemen kami, mulai dari kepala sekolah, betul, wakil kepala sekolah, betul, semuanya harus berkolaborasi, ya, satu tujuan, betul, satu visi, betul, kuatkan misi, ya, dan tentu saja tidak lepas dari kita berkoordinasi dengan induk kita, yaitu, betul, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, betul, yang sudah sangat baik sekali dalam memberikan pelayanan, betul, ya, perlu kita ingat juga, dan membimbing kita punya seluruh sekolah-sekolah, punya pimpinan yang luar biasa, betul, ya. Jadi itu, ya pemirsa, untuk kegiatan hari ini, ya, terima kasih juga untuk narasumber kita yang bersedia hadir di sore ini. Paling tidak kan pemirsa, kita akan berjumpa kembali di narasumber yang semakin spesial, ya, untuk di berikutnya. Kita punya yang namanya kata-kata motivasi untuk hari ini pemirsa. Jangan pernah menyerah karena setiap langkah adalah sebuah kemajuan. Itu kata-kata kita hari ini. Pemirsa, untuk di akhir kegiatan kita hari ini, ya Pak Jari, ya, saya akhiri. Pemirsa, bekerja bersama, merangkul semua. Ada cerita, ada makna,